pagi teman-teman semua, terkhusus kepada kedua narasumber kita yang sudah bergabung ya bersama kita di sini. Pertama, puji berserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita pada pagi hari ini. Dan salawat bering salam tidak bosan-bosan pula kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kami dari SD Islam Excellent dan mungkin ada teman-teman yang lain bergabung di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, narasumber yang hebat-hebat, ada Ibu Elvi Indriani dan Bapak Zamdi Rahman dari Sawah Lunto. Salam kenal Pak dari kami keluarga besar guru-guru dari SD Islam Excellent. Salam kenal. Pertama kami sangat bangga kepada kedua narasumber, Bapak Zamdi dan Bu Elvi. Bu Elvi ini dulu pernah mengajar di SD Islam Excellent, termasuk salah satu guru. Kalau seandainya tahun-tahun berikut ada program pembatik ini berlanjut, nah kita bisa teman-teman guru juga ambil-ambil ikut dalam program ini. Nah, mungkin itu sambutan saya sebagai kepala sekolah dan terima kasih banyak kepada Bu Elvi dan Pak Zamdi. Mudah-mudahan sukses ya. Dari 30 besar ini bisa membawa nama harum Sumbar di kancah nasional dan begitu juga nanti internasional. Mudah-mudahan guru-guru, semua majelis guru bisa menerapkan ilmu yang diberikan oleh kedua narasumber kita ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Zamdi dan Bu Elvi. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sukses selalu dari 30 besar ini. Ini Bu Elvi ada nanti diambil peringkatnya nanti? Ada, Cer. Dari 30 besar ini nanti diambil 5 besar dulu. Nanti 5 besar itu dibawa ke nasionalnya, Cer. Dulu. Semoga Pak Zamdi dan Bu Elvi masuk di 5 besar itu. Ya, mudah-mudahan amin. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman guru yang bergabung dengan kita hari ini. Sukses selalu dalam menjalankan aktivitasnya. Tetap semangat, jangan putus asa, jangan kalah oleh COVID. Tapi kita bagaimana transfer ilmu kepada anak-anak kita sampai dan di masa generasi emas Indonesia nanti memang anak-anak kita yang mempunyai akhlak dan ilmu yang cerdas nantinya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pertama-tama terima kasih kepada Teacher Rika selaku Kepala Sekolah Excellent yang telah mengizinkan dengan senang hati menerima Elvi untuk datang lagi ke Excellent walaupun hanya lewat tatap maya ini. Terima kasih banyak Ibu sudah mendukung. Terima kasih juga pada teman-teman teacher-teacher yang ada di Excellent yang mau bergabung untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, hari ini Elvi bersama teman Elvi Zamdi Rahman. Zamdi ini kebetulan orang Bukit Tinggi juga, Bu, Acer. Jadi kita sama-sama dari SMA 5 Bukit Tinggi, sama-sama dari Unsiah juga, Cer. Jadi udah kenal juga. Kebetulan Zamdi adik letting. Jurusannya sebetulnya bukan guru, Cer, tapi udah jadi guru sekarang. Hebat Pak Zamdi, Cer. Nah, di sini Elvi ingin berbagi tentang rumah belajar. Nah, Cer, ada terdengar suara Elvi, Cer? Ada. Kepada semua teacher yang bisa mendengar suara Elvi, coba ikuti gerakan Elvi, Cer. Coba angkat jarinya dua-dua, Cer.
Kita lihat ada dengar semua atau tidak. Angkat dua-dua jarinya, taruh di pipi, Cer. Nah, ucapkan sunyi. Sunyi. Sekali lagi, Cer. Sunyi. Nah, terima kasih teacher semua. Berarti semuanya mendengarkan dan melihat video saat ini. Barusan secara nggak langsung kita sudah bersedekah senyum, Cer, untuk semua peserta Zoom yang hadir pada hari ini. Nah, tidak perlu lama-lama. Elvi di sini akan mensosialisasikan tentang rumah belajar, apa saja itu fitur-fitur rumah belajar, dan bagaimana kita menggunakannya atau memanfaatkannya dalam pembelajaran kita sehari-hari di sekolah, baik itu pada masa pandemi COVID ini maupun nanti kalaupun tidak ada pandemi pun kita masih bisa menggunakan fitur-fitur rumah belajar. Sebagai salah satu contohnya, Elvi sama Zamni sekarang ini itu memanfaatkan fitur rumah belajar, makanya bisa hadir di sini sebagai sahabat rumah belajar. Itu termasuk kepada fitur pendukung pada rumah belajar. Nah, kita langsung saja. Langsung saja kita buka ke webnya untuk lebih jelas. Kalau pakai PowerPoint rasanya agak kaku rasanya, Cer. Jadi kita langsung saja melihat ke PowerPoint-nya agar penjelasannya itu dapat secara langsung kita simak. Dan nantinya teacher-teacher juga bisa mengikutinya di sekolah, apalagi kan kalau di Excellent sinyal lumayan bagus, semua perangkat alhamdulillah cukup. Jadi bisa dimanfaatkan oleh semua teacher di sana. Sebentar ya, Cer. Nah, sambil menunggu portalnya terbuka, rumah belajar itu ada 4 fitur utama, Cer. Yang pertama, ada sumber belajar, kemudian ada fitur kelas maya, kemudian ada fitur bank soal, ada juga fitur lab maya. Nah, kalau yang sumber belajar ini, seperti kita ketahui, kan banyak di internet. Kalau online tuh banyak sumber belajar. Tapi kalau sumber belajar yang di rumah belajar ini, itu tersedia secara gratis yang disediakan oleh pemerintah. Nah, portal rumah belajar ini itu dibuat atau dikembangkan oleh pemerintah kita, namanya Pusat Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusdakin Kemdikbud. Jadi kita sebagai guru harusnya menggunakan portal rumah belajar ini dalam pembelajaran karena sudah disediakan, emang disitulah ladang kita untuk menggunakan media atau sumber belajar atau ada aplikasi-aplikasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Bentar, Cer ya. Elvi share screen ya, Cer. Ada nampak, Cer? Ada nampak semuanya, Cer? Layar yang Elvi buka sekarang adalah Google. Betul, Cer? Nah, pada Google ini kita ketikkan link atau portal rumah belajar. Linknya ini belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini nanti sudah dijelaskan secara rinci fitur-fiturnya, ada fitur pendukung, ada fitur utama. Nah, kita tinggal memilih salah satunya. Nah, di sini ada keterangannya, beranda, tentang, fitur utama, ada testinya. Nah, kita kan sekarang lihat fitur utama. Nah, fitur utamanya itu ada 4 ini seperti yang Elvi bilang tadi. Ada kelas maya, ada sumber belajar, ada bank soal, ada laboratorium maya. Nah, sekarang kita lihat kelas sumber belajar.
Nah, di sumber belajar ini nanti akan muncul tampilannya, dia terdiri atas 3 konten. Ada konten audio atau ada konten video, ada juga konten web nih. Ada konten video terbaru, konten web terbaru, dan konten audio terbaru di bawah. Nah, cara memanfaatkannya kalau sumber belajar ini, kita ketikkan saja di kolom pencarian ini. Nah, diketik di sini, materinya apa yang akan kita cari. Nanti tinggal, misalnya di sini sumber daya alam. Nah, langsung tertuju ke materi yang akan kita cari. Kita boleh pilih di sini muncul beberapa video, pilih yang sesuai dengan materi kita dan kelas kita. Nah, di sini ada keterangannya nih. Sumber belajar itu ada konten audio dan video kan, web, dan tingkat pendidikannya juga ada, mulai dari paket B, paket C, SLB, sampai tingkat SMA, SMK di bawahnya nih. Di jaringan tidak susah. Nah, kira-kira seperti itu kalau sumber belajar. Nah, keunggulannya kalau sumber belajar ini, seperti yang kita lihat, dia menyajikan ada bentuk video, ada gambar, ada animasi, sehingga itu akan membuat siswa lebih tertarik untuk belajar. Ini salah satu keunggulan dari sumber belajar. Nah, sedangkan kalau dalam pembelajarannya, kalau kita dalam merancang RPP, itu bisa kita kaitkan linknya langsung ke sini. Untuk kita bagikan di RPP dan bagikan ke link grup siswa-siswa kita. Nah, itu tentang sumber belajar. Nah, ada lagi nanti laboratorium maya. Kalau laboratorium maya ini sifatnya memang mempraktekkan, tapi tidak secara langsung. Fungsinya tetap sama, hanya saja siswa melihatnya secara maya, tidak langsung, ya Cer ya. Di sini bisa dipilih juga materi-materinya. Nah, di sini ada pilihannya materi laboratorium maya terbaru. Jadi siswa bisa praktek sendiri dia dimanapun dan kapanpun, dari handphonenya pun bisa. Nah, ini kalau laboratorium maya. Masih banyak lagi materinya di bawah bisa kita pilih. Nah, yang ketiga nanti ada bank soal. Bank soal itu ada kumpulan soal-soal yang bisa kita pilih pada tiap jenjang pendidikannya. Misalnya tingkat SD, kalau mau ambil kelas 1, pilih nanti, ada juga pilihan mata pelajarannya, jadi kita tinggal menggunakannya saja. Nah, kemudian itu yang ketiga ada, nah, yang ketiga itu, yang keempat ada kelas maya. Nah, yang kelas maya ini nanti kelas maya sumber pada rumah belajar itu sudah diadopsi oleh orang Sumatera Barat, dan diubah namanya menjadi Si Cerdik Pandai. Nah, nanti kelas maya itu akan dijelaskan oleh Pak Zamdi. Nah, sekarang kita lihat fitur pendukungnya. Fitur pendukung pada rumah belajar itu ada beberapa. Bentar dulu, Cer. Sebentar ya, Cer. Masih bisa dengar, Cer? Masih terdengar? Pak Zandi, ada terdengar suara? Nah, kalau fitur pendukungnya bisa kita lihat ke bagian bawah. Tinggal scroll ke bagian bawah. Nah, bagian sini. Lihat selengkapnya. Ada peta budaya. Ini sangat berguna untuk kesenian sama IPS. Ada buku BSE. Ini buku BSE ini sama seperti buku yang kita pakai di sekolah. Ada wahana jelajah angkasa, ada karya sastra dan budaya, ada pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan ada edu game.
Nah, kalau peta budaya ini kalau kita klik ada beragam jenis budaya dari Aceh sampai ke Papua. Semuanya sudah ada di situ diceritakan tentang budaya kita, mulai tiap provinsi ada dijelaskan untuk bahan bagi anak-anak, bahan bacaan bagi anak-anak. Sedangkan kalau wahana jelajah angkasa ini tampilannya ya untuk jalan-jalan keluar angkasa tanpa biaya dan hemat waktu. Kesinilah jalan-jalannya, kalau jelajah wahana jelajah angkasa. Bagusnya ini kita menggunakan mouse untuk menggerak-gerakkannya. Cuman Elvi sekarang lagi tidak ada mouse. Nah, tampilannya seperti ini. Ini sangat menarik untuk siswa ini. Karena jelajah angkasa biasanya kita cuma melihat gambar, tapi ini bisa diperdekat atau diperjauh, ada zoom in, zoom out-nya. Misalnya kita mau lihat bumi pun bisa di sini. Ini karena ini jaringan nih. Bisa kita pilih bagian-bagian di atas ini, misalnya tentang solar system. Wahana jelajah angkasa ini semua tentang luar angkasa, mulai dari bumi, planet-planet, dan isi tata surya. Nah, ini ada bumi. Kalau kita klik bumi, nanti dia tanda yang di sini ini akan lari ke bagian bumi. Cuman ini jaringannya kurang pas. Nah, ini karena jaringannya kurang pas, nanti bisa dicoba di sana aja, klik aja bumi, nanti kita perbesar di scroll mouse-nya, bisa sampai kita cari kota Bukit Tinggi atau kota Padang, malahan nama-nama kampung kecilnya pun nampak di wahana jelajah angkasa ini. Begitu juga dengan planet-planet yang lainnya, Cak. Dah, lanjut. Nah, kita lanjut ke fitur pendukung yang lainnya, ada seperti kegiatan Elvi sekarang itu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, Elvi harap nanti semua teacher-teacher bisa mendaftarkan diri di akun Simpatik. Jadi, jika ada di sana, nanti akan ada informasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan daring, ada yang seminar, ada yang cuma dalam sehari itu cuma sejam, ada yang kalau yang seperti pembatik ini waktunya agak lama, misalnya satu level itu ada 3 minggu. Seperti level 4 ini waktunya sebulan, dan ini dah minggu terakhirnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang EduGame ini, banyak juga fasilitas yang disediakan ini. EduGame ini merupakan fitur terbaru dari Rumah Belajar, tapi sudah lumayan banyak gamenya di dalam. Itu dapat kita manfaatkan untuk melatih anak-anak belajar sambil bermain. Di sini ada berandanya nih tentang, dan daftar permainan. Daftar permainannya sudah lumayan banyak. Bisa dipilih sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Mulai dari yang mudah dulu. Nah, sebelum diajarkan ke anak, kita harus mencoba dulu gamenya nih, Chat. Cuman karena di sini jaringannya agak susah, nanti coba saja diklik EduGame ini, kita lihat, kemudian kita buat dulu peraturan bagaimana memainkannya. Harus kita jelaskan dulu aturannya kepada anak, baru mulai bermain. Seperti itu. Ini merupakan fitur terbaru dari fitur pendukungnya. Kemudian yang selanjutnya ada, nah di sini karya bahasa dan sastra, sini lengkap, ada puisi, ada prosa, semuanya lengkap di sini, bisa kita gunakan juga untuk bahan belajar di sekolah. Nah, dan yang terakhir ini pengembangan keprofesian berkelanjutan yang tadi aku bilang. Nah, nanti teacher-teacher mendaftarnya di sini untuk pembatik ini. Tidak hanya pembatik, ada lagi untuk yang lainnya daring-daring, tetap daftarnya di sini. Buka di sini dulu. Nah, nanti mendaftarnya tinggal klik daftar dan masukkan semua informasi yang dibutuhkan.
Nah, tinggal klik daftar ini saja. Nanti tinggal akun ini akan berlaku selamanya, selama kita masih ingat user ID-nya sama password-nya bisa kita gunakan kapan saja. Kita pilih pekerjaan kita apa, nah kemudian isikan nanti datanya. Non-guru pun bisa ikut. Nah, di sini semua yang dimintanya nanti kita isikan saja. Nah, nih. Nah, satu lagi, kalau untuk syarat untuk ikut pembatik ini, kalau memang tahun depan ikut, itu syaratnya yang penting kita ada SK tugasnya atau SK mengajarnya. Kemudian ada NUPTK. Kalau nggak ada NUPTK, tinggal isikan saja nomor KTP. Nah, yang ini bisa dikosongkan. Nah, Evi rasa untuk berbaginya sekian dulu, Chat. Kalau ada pertanyaan nanti ketikkan aja di kolom komentarnya. Nah, sekarang Elvi serahkan kepada Pak Zamdi untuk menjelaskan fitur kelas maya, karena kelas maya ini rasanya lebih bisa digunakan di Excellent. Kalau di sekolah Elvi itu belum bisa, kalau di Excellent rasanya sudah bisa, karena semua siswa Elvi lihat memiliki Android, jadi mereka bisa mengakses kelas maya dan memudahkan teacher untuk mengumpulkan tugas di kelas maya itu nantinya. Nah, kepada Pak Zamdi, Elvi silakan. Terdengar suara saya, Kak Elvi? Terdengar, Zamdi? Oke, Kak. Izin saya share screen dulu, Kak Elvi. Ya, bentar ya. Host. Sudah. Kelihatan PowerPoint saya, Kak Elvi? Bentar ya. Oke. Kelihatan, Kak? Kelihatan. Baik. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Elvi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi dan membagikan ilmu yang sudah kami dapatkan selama mengikuti kegiatan pembelajaran berbasis TIK ini. Sebelumnya, saya mohon izin pada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Baiklah, Bapak Ibu semuanya dari SD Excellent Bukit Tinggi. Saya juga sebenarnya orang Bukit Tinggi, Ibu. Jadi saya Sabtu Minggu biasa pulang Bukit Tinggi. Jadi bolak-balik ke Sawalunto Bukit Tinggi. Kebetulan saya juga bersama Kak Elvi, satu alma mater, satu SMA di SMA 5. Kemudian kuliah juga di Unsiah di Banda Aceh. Dulu padahal kami SMA-nya nggak kenal ya, tapi waktu ya bahkan kenalnya gitu. Jadi nggak ini juga ya. Mungkin kebetulan juga atau gimana ya. Jadi di Aceh itu kita ketemunya itu waktu kegiatan paguyuban Minang ya Ibu. Jadi kalau di rantau itu kan biasanya ada persatuan Minang gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan orang Minang. Jadi disitulah kita ketemu dan kenal dan rupanya satu mater. Baik Bapak Ibu semuanya, perkenalan singkat saya. Jadi saya lahir di Bukit Tinggi 94, jadi umur saya lebih kurang baru 26 tahun. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kesalahan ini bukan maksud saya untuk jika nanti dalam penyampaiannya terkesan menggurui, tapi saya cuma membagikan apa ilmu yang sudah saya dapatkan. Nah, kemudian saya tinggal di Pangana, Ibu. Jadi orang tua saya di Pangana, di Jalan Kesehatan Gigi, Ibu. Di Pangana itu kalau masuk ke AKG, itu dekat sana, di situ kan apa namanya, pemukiman padat penduduk ya. Jadi saya tinggal di sana, orang tua saya juga di sana. Kemudian jabatan saya di apa Bu? Tangga Cerika. Juga di Pangana. Dekat simpang SPRG. Oh SPRG Bu? Simpang AKG. Oh dekat situ tinggal Bu? Iya. Oh nanti bisa lah ini Bu. Saya ada rumah saya itu dekat ini Bu, dekat
pabrik roti Mekarsari di dekat-dekat sana rumah saya. Di deretan itulah, deretan itu. Berarti dekat belakang rumah Ibu. Bisa lah nanti dihubungi, Bu. Baik, Ibu, saya lanjutkan. Kemudian saya di SMK 2 sebagai guru geologi pertambangan. Nah, jadi ini ceritanya cukup panjang, Ibu. Jadi saya tamat di Unsia itu 2018. Jadi sekitaran bulan Februari. Kemudian pernah bekerja juga di Aceh sebentar. Kemudian pulang ke Bukit Tinggi. Kemudian singkat cerita waktu itu, waktu penerimaan PNS waktu itu ada buka lowongan guru geologi pertambangan di SMK 2 Sawalunto dengan di Damasraya. Waktu itu diminta ijazahnya guru geologi tambang, cuma kalau saya lihat di Padang itu memang tidak ada jurusan guru tambang, jadi ilmu murni bisa masuk, jadi otomatis terdaftar gitu. Jadi alhamdulillah Allah kasih rezeki juga, alhamdulillah bisa jadi guru jadinya, bukan jadi perusahaan. Tapi nggak apa-apa, menyenangkan juga jadi guru walaupun ya begitulah. Kemudian pendidikan saya dulu SD-nya di Agam, kemudian di MTSN 1 Bukit Tinggi, kemudian di SMA 5, kemudian di Teknik Pertambangan Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Nanti Bapak Ibu kalau mau kenal saya lebih lanjut bisa menghubungi saya di media sosial saya, ada di WA, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube dan blog. Bapak Ibu bisa berkunjung ke akun media sosial saya. Ini quote saya Bapak Ibu. Jadi orang yang sukses adalah orang yang beradaptasi dengan perubahan. Jadi memang benar Bapak Ibu, apalagi di tengah zaman sekarang ini memang perkembangan teknologi sangat begitu cepat. Karena memang apalagi kita sebagai guru harus mengikuti arus dari perkembangan teknologi ini. Karena teknologi merupakan suatu keniscayaan dan kita harus berpacu dan terus belajar banyak hal, apalagi berkaitan dengan teknologi. Kemudian semaju apapun teknologi di muka bumi ini, tidak ada yang bisa mencegahnya. Itu merupakan bencana alam yang sangat mematikan. Jadi ini kutipan dari Terli, penulis terkenal. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, jadi ini Bapak Ibu. Jadi untuk kelas maya ini sebenarnya ada dua macam ya Bapak Ibu. Tadi juga disampaikan oleh Kak Elvi tadi bahwa di kelas maya ini itu yang pertama itu ada kelas maya nasional. Jadi untuk tampilan cover depannya nanti seperti ini Bapak Ibu. Jadi alamatnya nanti kita ketikkan di Google itu http://kelasmaya-belajar.kemdikbud.go. Untuk kelas maya yang nasional ini dia sifatnya itu nasional. Jadi tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA di seluruh Indonesia menggunakan kelas maya nasional ini. Nah, kita baiknya Bapak Ibu, kita di Sumatera Barat sudah mendapatkan subserver sendiri Bapak Ibu. Jadi untuk Sumatera Barat kita sudah mendapatkan kelas maya lagi, jadi khusus untuk Sumatera Barat. Jadi keuntungannya adalah kita bisa mendaftar lebih banyak dan kemudian di kelas maya yang untuk Sumatera Barat ini kita untuk pengelolaannya akan menjadi lebih terarah dan lebih mudah untuk diawasi oleh pihak-pihak yang terkait. Kemudian Bapak Ibu, nah, ini tampilan dari kelas maya Si Cerdik Pandai, Bapak Ibu. Jadi nanti tampilan cover depannya nanti akan seperti ini. Nanti ada logo Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, ada warna birunya, kemudian ada logo rumah gadangnya Si Cerdik Pandai, dan ada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Adib Alfikri. Jadi dibedakan ya Bapak Ibu, karena dalam beberapa kasus yang saya temui, terutama di sekolah saya juga pernah mengalami, itu ada beberapa guru yang salah dalam mengakses kelas maya ini Bapak Ibu. Yang saya maksudkan sebenarnya kelas maya Si Cerdik Pandai, namun ada guru-guru yang membukanya di kelas maya nasional. Jadi dari segi server itu sangat berbeda Bapak Ibu. Jadi servernya beda tersendiri, untuk yang kelas maya nasional itu beda sendiri, sedangkan yang di Sumatera Barat itu subservernya beda sendiri. Jadi dibedakan ya Bapak Ibu, mana yang kelas maya nasional, mana yang kelas maya Si Cerdik Pandai, agar nanti tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi perlu juga Bapak Ibu saya sampaikan di sini bahwa untuk kelas maya ini itu sudah banyak digunakan oleh Bapak Ibu guru di berbagai tingkat pendidikan di Sumatera Barat. Nah, jadi begitu penjelasan saya dari Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, saya lanjutkan.
Nah, kemudian Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya di sini, kenapa kita harus menggunakan kelas maya si cerdik pandai? Kan ada berbagai jenis learning management system yang ada di Google itu Bapak Ibu ya, misalkan ada Edmodo, ada Google Classroom, ada kemudian Moodle, dan berbagai LMS yang lainnya. Nah, di sini akan saya sebutkan Bapak Ibu, apa ya kelebihan dari kita menggunakan kelas maya si cerdik pandai. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu, jadi kelas maya si cerdik pandai ini yang pertama adalah LMS yang terintegrasi dengan semua aspek PBM. Nah, jadi di situ ada materinya, ada penilaian, ada kuis, dan fitur-fitur lainnya yang nanti akan saya perlihatkan di layar saya nantinya. Nah, kemudian ini yang menarik Bapak Ibu, yang kedua ini bahwasanya di kelas maya si cerdik pandai ini aktivitas guru dan siswa itu bisa dipantau oleh admin, bahkan kepala sekolah, dan bisa dicetak atau di print out-kan Bapak Ibu. Nah, kalau kita biasanya mungkin melihat LMS lain nih, saya sebutkan Google Classroom, itu kan biasanya agar bisa dipantau oleh kepala sekolah atau wakil kurikulum, kita harus invite dulu Bapak Ibu, harus menginvite dulu kepala sekolah tersebut. Sementara kalau kita di aplikasi si cerdik pandai ini, itu memang secara otomatis sudah bisa dipantau pelaksanaannya oleh kepala sekolah ataupun guru-guru, nanti bisa dicetak. Nah, misalkan begini, misalkan Ibu kepala sekolah ingin melihat aktivitas guru yang itu, misalkan dari hari Sabtu sampai hari Senin misalkan, itu nanti di si cerdik pandai akan bisa kita lihat aktivitasnya. Atau misalkan Ibu ingin melihat aktivitas siswa siapa misalnya si Badu misalkan, dari hari sampai Rabu. Nah, nanti di kelas maya si cerdik pandai, itu nanti akan keluar aktivitas yang dilakukan oleh siswa tersebut, Bapak Ibu. Dan akan kita di dalam melakukan pemantauan aktivitas, apakah itu dari guru ataupun siswa. Mana Bapak Ibu yang lain? Matikan suaranya terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, sekarang saya coba di mute aja semua dulu Pak Zamdi. Oke, sebentar ya. Bapak Ibu, saya coba share screen dulu yang tampilan kelas maya si cerdik pandainya. Mana tugas yang kemarin? Tadi kumpul, tolong dikumpul aja di meja dulu ya. Jadi ini sepertinya dari betul boleh Ibu ambil, boleh dinilai. Nasional Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak mengumpulkan. Dan suaranya Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya coba jelaskan. Jadi ini contoh tampilan dari kelas maya nasional. Jadi di alamatnya kelasmaya.belajar.kemdikbud.go.id. Jadi ini alamat dari kelas maya nasional. Nanti Bapak Ibu nanti bisa mendaftar di sini Bapak Ibu. Jadi bisa mendaftar, tapi sebaiknya saya menyarankan untuk mendaftar yang di kelas maya si cerdik pandai, karena ini memang subserver yang ada khusus untuk Provinsi Sumatera Barat. Jadi pengelolanya pun menjadi lebih mudah, dan jika kita komplain, kita bisa langsung menghubungi. Kebetulan Bapak Ibu, untuk pengelolaan kelas maya si cerdik pandai ini dikelola oleh Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Barat. Jadi ketika nanti ada masalah, kita bisa langsung menghubungi DRD-nya Bapak Ibu. Itu orang Payakumbuh, Pak Robi, kemudian dari Padang Panjang, Bapak Rahmat Habibullah. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa menghubungi DRD jika nantinya ada masalah dengan kelas maya si cerdik pandai. Kemudian saya perlihatkan contoh kelas maya si cerdik pandai. Tadi Bapak Ibu.
Nah, jadi ini Bapak Ibu, ini tampilannya Si Cerdas Pandai. Kita ketikkan di browser kelasmaya Si Cerdas Pandai. Kemudian kita klik di sini kelasmaya.belajar.kemdikbud.go.id Si Cerdas Pandai. Jadi ini tolong dibedakan Bapak Ibu, karena nanti jangan sampai kita mengakses kelasmaya yang nasional, karena nanti akan berbeda sekali Bapak Ibu dari pengelolaannya. Dan kita klik di sini. Nah, kemudian nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi langkah-langkah di dalam kita mendaftarkan kelasmaya Si Cerdas Pandai ini ada 3 ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita mendaftarkan penyelenggara dulu Bapak Ibu. Nah, jadi kita daftarkan penyelenggara kita dulu. Jadi misalkan ini kan penyelenggaranya kan SD Excellent ya Bapak Ibu. Jadi nanti ambil di sini. Kemudian nanti Ibu daftar saja. Jadi kan kalau di sini biasanya kalau sekolah yang sudah terdaftar nanti di pencarian di sini ada Bapak Ibu. Misalkan di sini kita cari SD Excellent. Jadi kan belum ada ya Bapak Ibu. Jadi nanti Ibu daftar dulu. Jadi caranya dengan mendaftar di sini. Daftar sebagai penyelenggara. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisikan daftar ini, ID usernya, nama sekolah, deskripsi, password, NPSN, kemudian TK1, kemudian wilayah, kemudian ini. Nanti ketika Ibu sudah mendaftar sebagai penyelenggara, kemudian menunggu dulu approve dari DRB-nya itu, Bu. Jadi nanti menunggu waktunya sekitar 1 sampai 2 hari untuk di-approve akun penyelenggara ini Bapak Ibu. Nah, ketika nanti sudah di-approve oleh Duta Rumah Belajar itu, kemudian Bapak Ibu bisa berikutnya mendaftarkan akun guru dan akun siswa Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya coba contohkan contoh dari penyelenggara ya Bapak Ibu. Kebetulan saya juga admin di sekolah saya yang kebetulan saya pengelolanya. Kemudian saya cobakan di sini. Ini akun guru saya. Nah, ini contoh akun penyelenggara ya Bapak Ibu. Jadi ini akun adminnya, akun penyelenggaranya. Jadi alhamdulillah di sekolah saya itu 77 guru sudah terdaftar. Kemudian siswa sebanyak 1.103. Jadi ini sebenarnya siswa itu yang akunnya itu 2 Bapak Ibu. Jadi double begitu. Jadi nanti didapatkan lagi akun dari siswa ini. Kemudian kelas yang sudah dibuat di sekolah saya itu ada sebanyak lebih kurang 510 kelas. Nah, jadi alhamdulillah di sekolah saya sudah menerapkan Cerdas Pandai ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada beberapa menu-menu yang ada di kelasmaya Si Cerdas Pandai yang dari adminnya. Ini ada berandanya, kemudian ada master data, kemudian ada laporan, kemudian ada kelola user. Jadi di kelola user ini nanti disinilah nantinya Bapak Ibu bisa memantau aktivitas dari guru maupun siswa Bapak Ibu. Nah, misalkan saya contohkan di sini, kalau kita kelola user, kita klik. Bapak Ibu. Saya coba lanjutkan lagi. Kak Elvi. Ya. Screen lagi.
Oh, udah pindah host lagi. Udah ke host lagi. Oh iya iya iya. Tadi ada kesalahan. Udah Zamdi. Baik, saya coba lagi. Oke, sudah Kak Elvi. Sudah terlihat Kak Elvi? Sudah ada Kak tampilannya? Sudah Kak ya? Sudah. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi di sini contoh tampilan dari Bapak Ibu, misalkan ini guru ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu siapa yang mau Ibu pantau aktivitasnya? Misalkan ini saya contohkan salah satu ya. Misalkan ini Ibu Tazkiyah misalkan ya. Berarti di sini kalau user. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa nantinya mereset password di sini Bapak Ibu. Jadi nanti misalkan ada Bapak Ibu guru yang passwordnya salah ataupun lupa, nanti Bapak Ibu bisa mereset di sini. Misalkan di sini kita. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa mereset passwordnya gitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi saya ada kesalahan teknis tadi. Jadi nanti untuk melihat aktivitas itu nanti di aktivitas pengguna ya Bapak Ibu. Jadi tadi itu ini lebih ke untuk mengubah password ataupun akunnya. Nah, misalkan ini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi ini aktivitas penggunanya. Misalkan kita menginginkan aktivitas guru dari tanggal 1 September hingga 15 Oktober misalkan kita ambil guru, jadi kita ambil misalkan siapa, biasanya ini salah satu misalnya Ibu Tazkiyah. Nah, sebentar ya Bapak Ibu, jaringan. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memantau aktivitas dari guru tersebut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lebih gampang untuk memantau aktivitas guru per harinya sekalipun ya Bapak Ibu. Misalkan tanggal segini aktivitasnya ngapain gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa terpantau di sini. Misalkan hari berikutnya aktivitasnya segini, hari tanggal 7 hari ini kegiatannya ini. Jadi ini menunjukkan kelasnya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu atau Bapak Ibu wakil kepala ataupun Ibu kepala sekolah sendiri lebih gampang dalam melakukan pemantauan aktivitas siswa ataupun aktivitas guru. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan akun admin. Nah, jadi berikutnya berhubung waktu, jadi saya langsung saja Bapak Ibu. Jadi kita cobakan yang akun gurunya, ini akun adminnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke akun guru ya Bapak Ibu. Jadi ini kebetulan akun saya. Nah, jadi ini akun saya Bapak Ibu. Jadi ini kelas saya. Jadi kebetulan saya kena guru kejuruan ya. Jadi ini kelas saya. Jadi namanya agak, karena kejuruan kan mapelnya itu agak khusus-khusus ya Bapak Ibu. Jadi memang dibedakan mata pelajarannya. Jadi Bapak Ibu, ini contoh kelas yang sudah saya buat. Jadi ini ada pengoboran, ada pertambangan, ada geologi, ada bahan galian. Nah, jadi di sini tampilan kelas yang kita buat Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada juga menu, ada beranda, ada kelas aktif, ada aktivitas pengguna. Jadi aktivitas pengguna ini nanti Bapak Ibu juga bisa memantau aktivitas siswa itu ya Bapak Ibu. Misalkan saya contohkan, misalkan di sini aktivitas penggunanya misalkan dari tanggal 1 September sampai 15 Oktober, ini siswanya misalkan kita cari misalkan ini siswa saya contohkan. Nah, ini nanti keluar juga Bapak Ibu. Jadi aktivitasnya keluar. Jadi kan ini kegiatannya tanggal segini, kegiatannya ini dia membuka kelas ini. Nah, jadi bisa kita pantau juga Bapak Ibu. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, itu kita bisa juga mencetak laporannya. Jadi kalau ini kita bisa Excel atau kita bisa cetak dalam bentuk PDF. Nah, misalkan kita contohkan. Nah, jadi nanti terpantau Bapak Ibu. Ini laporannya. Jika nanti misalkan ya Bapak Ibu, misalkan orang tuanya bertanya, siswa saya tuh aktif tidak Bapak Ibu belajarnya? Mana buktinya? Nah, ini bisa kita nampakkan ini sebagai bukti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu gampang saja tinggal ini dicetak, kemudian nanti bisa diperlihatkan kepada siswa ataupun kepada orang tuanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah salah satu keunggulan dari kelas Maya si Cerdik Pandai ini Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian juga untuk kelas Maya si Cerdik Pandai ini kita ada beberapa menu sini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini ada dua jenis, ada lihat detail dan lihat kelas. Untuk lihat detail ini di sini nantinya kita memasukkan modul, memasukkan kuis, memasukkan ujian di sini. Kemudian kalau untuk lihat kelas
Maaf ya Bu, jaringan Bapak Ibu. Jaringan. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi ini ada modul juga, ada soal ujian, ada siswanya, kemudian ada penilaiannya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, ini menu utamanya, modulnya soal ujian, siswa dan penilaian. Kita lihat di sini salah satu kalau modul. Nah, nanti Bapak Ibu di sinilah nanti Bapak Ibu durasi jamnya, ini deskripsinya, kemudian di sini kita mengetikkan kata-kata yang Bapak Ibu inginkan di kelas Maya itu tadi. Nanti tinggal diketik saja. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa nantinya mengupload file di sini Bapak Ibu. Apakah nanti file Word atau Microsoft Excel atau PowerPoint, tapi dengan catatan di sini maksimal ukuran filenya sebesar 10 MB ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita juga bisa memasukkan link YouTube ya Bapak Ibu. Nah, bisa masukkan link YouTube, kemudian juga bisa memasukkan link dari website yang lain, dan bisa juga nanti memasukkan gambar di kelas Maya kita ini Bapak Ibu. Jadi benar-benar multifungsi Bapak Ibu. Nah, misalkan saya contohkan di kelas lain yang ada YouTube-nya. Kemarin saya ngisi di sini, kalau saya tidak salah. Nah, jadi di sini di YouTube kita bisa juga masukkan di sini, Bapak Ibu. Jadi nanti tampilannya akan langsung muncul YouTube-nya. Nanti siswa bisa menonton di sini. Nah, jadi seperti ini, Bapak Ibu. Oke, begitu ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau kita untuk melihat tampilan kelasnya nanti akan seperti ini. Nah, jadi seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini mata pelajaran kejuruan saya. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini kata-katanya, kemudian ini ada videonya, kemudian nanti ada tugasnya, kemudian ini ada link juga Bapak Ibu, jadi link bisa kita masukkan di sini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk terkait dengan itu modul, kemudian ini soal ujian. Nah, jadi di sini nanti Bapak Ibu bisa juga menambahkan soal ujian di sini. Cuman catatannya di sini adalah soal yang disediakan hanya dalam bentuk objektif. Cuman nanti Bapak Ibu kalau seandainya mau membuat soal dalam bentuk lain, nanti bisa dibuat dalam aplikasi lain Bapak Ibu, misalkan di Quizizz atau di Kahoot atau di aplikasi kuis lainnya. Nanti linknya bisa Ibu tambahkan di modul di sini juga bisa. Kemudian Bapak Ibu itu yang soal ujian, kemudian untuk yang siswa. Nah di sini nanti Bapak Ibu bisa memantau siapa saja siswa yang maaf Ibu ada kesalahan jaringan. Nah, jadi kemudian nanti Bapak Ibu di sini juga bisa kita melakukan penilaian. Nah, misalkan nanti nilai forumnya, nilai kelas Maya, nilai tugas, nilai kuis, nilai ujian akhir. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa nantinya mengekspor hasilnya ke dalam bentuk Excel atau PDF. Misalkan nanti hasilnya kan seperti ini. Nah, nanti akan ada Bapak Ibu. Hasilnya nanti bisa juga dicetak dalam bentuk PDF juga. Atau dalam bentuk Excel juga bisa. Nanti ada tampilan downloadnya. Jadi itu ya Bapak Ibu terkait dengan konten-konten yang ada di kelas Maya Si Cerdas Pandai. Kemudian Bapak Ibu perlu juga saya sampaikan di sini bahwa syarat dalam kita mendaftar di dalam kelas Maya ini adalah seperti yang dibilang Kak Elvi tadi, ada email aktif, kemudian NUPTK ataupun KTP atau NIP. Nah, ataupun KTP lah, jadi nantinya Bapak Ibu bisa mendaftar di kelas Maya Si Cerdas Pandai ini. Berhubung waktu ya Bapak Ibu, Tuan KLV juga ada kegiatan lain, jadi ini sebagai pengantar saja ya Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa mendiskusikannya lagi lebih lanjut, karena memang kalau untuk BIMTEK dan ininya Si Cerdas Pandai ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya Bapak Ibu, mulai dari pendaftaran akun sekolah, kemudian akun guru, kemudian akun siswa, kemudian pembuatan kelas, pengisian konten, penilaian, pemantauan aktivitas siswa, pemantauan aktivitas guru. Memang untuk pembahasan lebih lanjutnya membutuhkan waktu yang tidak sedikit juga. Namun Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang nanti ingin melihat lebih lanjut juga, kebetulan saya ada blog saya Bapak Ibu ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kak Elvi. Terima kasih pemaparannya Zamdi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di Excellent. Bagaimana, Chair? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan, Chair? Oh, nanti, Chair, misalkan Excellent mau membuat kelas maya untuk Excellent, pas mendaftarkan akun penyelenggaranya, kalau memang ada gangguan atau lama sekali di-approve, bisa menghubungi Elvi atau Zamdi, Chair. Nanti bisa Elvi sama Zamdi bisa menyampaikannya pada adminnya, yaitu Duta Rumah Belajar. Dan kemungkinan kalau memang menginginkan ada BIMTEK-nya, bisa dihadirkan kalau memang diperlukan. Karena BIMTEK-nya nggak bisa sebentar, seperti Pak Zamdi bilang tadi, membutuhkan waktu yang lama untuk mengelola akun kelas mayanya. Nah, bagaimana, Chair? Masih ada pertanyaan? Terima kasih. Cukup, Chair? Sepertinya Kak Elvi Cukup. Ada yang bertanya Kak Elvi di akun chat? Oh. Ada yang bertanya? Ada, dari Teacher Nadia. Teacher Nadia bertanya, akun kelas maya itu diakses untuk satu sekolah atau satu guru, Kak? Coba Pak Zamdi yang menjawab. Menjawab ya, Kak Elvi. Terima kasih Teacher Nadia atas pertanyaannya. Jadi Teacher Nadia, jadi untuk akun kelas maya Sejadia Pandai ini, jadi pertama itu kita mendaftarkan akun sekolahnya dulu. Jadi intinya kelas maya Sejadia Pandai ini dikelola oleh satu admin, yakni dalam hal ini admin sekolah. Nah, kemudian ketika kita sudah mendaftarkan akun penyelenggara ataupun akun sekolahnya, barulah nanti di dalamnya itu bisa kita mendaftarkan akun guru dengan akun siswa, seperti itu, Teacher. Jadi untuk langkah pertama dulu kita harus mendaftarkan akun sekolahnya dulu. Nah, nantinya di sekolah itu nanti akan ditunjuk satu admin yang khusus untuk mengelola penggunaan kelas maya si Sejadia Pandai ini. Nantinya di admin itulah nanti dikelola aktivitas guru ataupun aktivitas siswa, yang nantinya juga bisa menjadi pelaporan kepada wakil kepala sekolah ataupun kepada kepala sekolah. Seperti itu jawaban dari saya, Kak Elvi. Ya, bagaimana Teacher Nadia? Untuk sementara daftarkan dulu akun penyelenggaranya atau untuk Excellent-nya. Nah, nanti memang ya di approve-nya itu agak lama. Kalau memang terlalu lama menunggu, bisa dikomunikasikan lagi. Nanti bisa kita tolong sama Pak Zamdi untuk menyampaikan pada admin dari kelas maya Sejadia Pandainya. Bagaimana, Chair? Masih ada, Chair? Oh ya, jangan lupa juga untuk mengakses portal rumah belajarnya, Chair, dimanfaatkan untuk pembelajaran, karena itu portal pembelajaran yang gratis yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi sayang sekali kalau tidak kita gunakan, sudah disediakan secara gratis. Nah, begitu kira-kira, Chair. Masih ada, Teacher? Nah, Chair, untuk penutup, boleh dinyalakan dulu kameranya semua, Chair, kita foto bersama. Silakan Bapak Ibu menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk dokumentasi kegiatan kita. Foto Teacher Wulan. Silakan Bapak Ibu menyalakan kameranya, videonya. Nah, boleh salam rumah belajar, Chair. Seperti ini bentuknya. Tangannya seperti ini, Chair. Seperti ini, Ibu. Ini logo rumah belajar ya, Bapak Ibu? Ya, logo rumah belajar. Salam rumah belajar. Dah slide 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi, Chair. Boleh gaya bebas, Chair? Nah, 1, 2.
Sekali lagi ya, Chair. Kita hilangkan dulu pop-up-nya semua. Nah, 1, 2. Oke, Chair, selesai. Nah, terima kasih Elvi ucapkan pada teman-teman di Excellent yang mau menyediakan waktunya untuk mendengarkan pemaparan sedikit tentang rumah belajar. Semoga kita semua dapat memanfaatkannya. Dan terima kasih juga Elvi ucapkan kepada Teacher Rika yang membuka, yang telah menerima kami dan memfasilitasi kami untuk bisa hadir di room ini saat ini. Terima kasih, Chair. Tapi rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teacher-teachernya boleh meninggalkan room. Bapak Ibu silakan meninggalkan room. Oke, terima kasih Bu Elvi. Terima kasih, Chair, sama-sama. Pak Zamdi Rahman, terima kasih. Bu, sama-sama, Bu. Sukses selalu ya. Amin, sukses bersama, Chair. Amin, Bu. Amin, Bu.